berakhir di bulan November. Saya percaya dari tanggal 1 sampai hari ini berkat Tuhan melimpah atas kita. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Puji Tuhan. Kita akan berdoa sebab kita akan memuji Tuhan. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat semua berkat yang kami terima sampai hari ini. Bahkan kami sangat bersyukur Tuhan buat keberadaan kami Bapak
Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Alhamdulillah, silakan duduk Bapak Ibu. Mari saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan Yesus, beri kami hati yang taat dan setia kepada. Haleluya, dengan segenap hati kami buka seluas-luasnya. Biarlah firman dapat mengubah setiap karakter kami yang tidak baik, yang hidup kami berkenan Tuhan kepada. Kami berkati dan kami pun mampu menjadi berkah Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara kekasih Kristus, sesuai tema yang diminta gereja untuk kita renungkan firman Tuhan pagi ini, yaitu ketaatan di dalam Kristus. Di dalam berbagai bidang kehidupan kita, dimanapun kita ada di dalamnya, sebagai bawahan kita punya pimpinan, maka kita harus mentaati pimpinan kita. Apapun yang diperintahkan kepada kita, kita harus taat sebagai wujud kita mentaati Kristus. Mengapa kita taat kepada pimpinan kita atau pemimpin kita? Karena Kristus. Itulah makna ketaatan di dalam Kristus. Kita buka Alkitab. Kita membaca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini." Ayat 3, "Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Saudara, arti kata taat dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan ketaatan adalah kepatuhan atau senantiasa tunduk. Dalam bahasa Ibrani, taat disebut sema, yang artinya menjalankan apa yang diperintahkan atau mematuhi penuh apa yang dituntut. Sehingga yang dimaksud dengan ketaatan di dalam Kristus adalah apa yang Kristus tetapkan, kita harus jalankan atau patuhi penuh sebagai sikap tunduk kita kepadanya. Nah, dalam ayat 1 Efesus pasal 6 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Siapa yang dimaksud dengan orang tuamu di dalam Tuhan? Mereka adalah pimpinan atau pemimpin kita di mana kita bekerja dan atau melayani. Jadi taat orang tua kepada orang tuamu di dalam Tuhan adalah taat kepada pimpinan atau pemimpin kita secara di dunia sekuler. Sebagai bawahan kita bekerja, kita punya manajer, kita punya GM, kita punya direktur. Selama kita masih menjadi bawahan mereka, maka kita harus mentaati apa yang mereka perintahkan kepada kita. Kita harus laksanakan tugas yang diberikan kepada kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Yesus. Di tempat di mana kita melayani di gereja, kita punya gembala sidang. Kita harus taat kepada gembala sidang tanpa alasan apapun. Di yayasan pelayanan ada ketua yayasan, kita harus taat. Di dunia pendidikan, saya punya rektor atau ketua STT, saya sebagai direktur program pasca sarjana profesi harus taat. Dan bukti dari ketaatan sampai hari ini, tahun ke-15 masih dipercayakan oleh beliau untuk menangani dunia pendidikan, khususnya pasca sarjana profesi. Saudara-saudara, ayat 2 dikatakan, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Saudara, ayat 2 ini sebenarnya adalah sebab dari ayat pertama. Maksudnya akibat dari ayat pertama, oleh karena sebabnya taati atau hormati orang tua. Jadi saudara-saudara, dimanapun kita berada, kesuksesan kita, keberhasilan kita, itu sudah dimulai dari rumah. Kita taat kepada pimpinan kita di dunia sekuler,
itu adalah refleksi ketaatan atau hormat, sayang, tanggung jawab kita kepada orang tua. Jadi standar hidup seseorang yang disebut berhasil oleh karena ketaatan kepada pimpinannya itu sudah dimulai dari rumah. Makanya orang tua diminta untuk didiklah anak-anakmu takut akan Tuhan. Kalau anak-anak takut akan Tuhan, sudah mereka tahu dari rumah dan alami kebenaran ini, maka di luar mereka kan sukses karena mereka taat kepada pimpinan mereka. Jadi akibat sayang orang tua, hormati orang tua, maka di dunia kerja, di dunia sekuler atau di dunia pelayanan, kita akan mengalami kesuksesan. Kenapa? Karena kita taat kepada pimpinan kita. Setiap pagi saya tidak pernah tidak berdoa kepada Tuhan untuk rektor saya. Saya sebutkan, maka minta maaf Ibu Gembala dan Bapak Gembala, Pastor Dr. Toto, nama kalian tercatat dalam doaku setiap pagi. Kenapa? Karena saya melayani di sini. Dan akibat saya mendoakan, mereka masih minta saya untuk melayani. Kalau mereka sudah tidak lagi minta saya melayani, nah berarti saya kurang doa. Dan kalau saya taati perintah Dr. Pastor Toto untuk melayani selama waktu tidak tabrakan, saya harus iyain. Dan saya datang bukan karena Pastor Toto atau Ibu Gembala, Ibu Dewi, tapi karena Yesus. Amin. Sehingga yang mendorong saya melayani sepenuh hati, totality, apa yang saya bisa karena Kristus. Untuk Kristus, demi kemuliaan nama Kristus. Tetapi kalau ada pimpinan yang tidak takut Tuhan, sementara kita taat kepada Tuhan dan kita mau mentaati pimpinan kita yang demikian, kita bisa melawan. Kita boleh tidak taat. Contoh, paman saya pada waktu pangkatnya Letnan Kolonel Angkatan Laut, sudah belajar di luar negeri 2 kali, memimpin kapal perang ambil dari Korea datang ke Jakarta. Dia sebagai kepala proyek armada di satu wilayah. Lalu komandannya 2 bintang, sang jenderal berkata, tanda tangani surat ini. Surat ini kalau dia tanda tangani berarti sisa anggarannya bisa diambil dan diserahkan kepada komandannya, kepala armada. Dan sesuai tradisi, setiap kali pergantian jabatan, anggaran yang masih ada bisa digunakan untuk kepentingan komandannya. Tapi sampai 2 kali dipanggil untuk menandatangani, paman saya berkata, saya tidak akan pernah menandatangani surat ini, karena uang ini bukan untuk pribadi, tetapi uang ini adalah milik negara untuk kepentingan negara. Kamu sudah siap dengan resikonya? Siap, jenderal, dia bilang. Dia nggak takut. Luar biasa dan benar. Dia pensiun cuma sampai pangkat kolonel, nggak naik-naik sudah. Tetapi dia bangga, sekalipun temannya sempat teman selevel itu, satu kapal laut pada waktu kapal beroperasi menjadi kepala staf angkatan laut. Ada yang bintang 3, ada yang bintang 2, minimal bintang 1. Dia hanya kolonel. Karena Kristus, dia tidak mau melakukan hal tersebut. Dan 3 minggu yang lalu saya bertemu di Puncak. Dia punya beberapa tanah di sana, dia punya rumah, dan dia tidak pernah mengambil 1 rupiah pun uang negara. Semua gaji yang dia terima dia irit, tidak pernah belanja ini belanja itu, beli mobil bekas diperbaiki dijual, beli tanah kemudian berapa tahun kemudian dijual dan beli tanah lagi, dan dia dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia. Ketaatan kepada Tuhan sebagai refleksi ketaatan kita juga kepada pimpinan kita, tetapi tidak mau kompromi dengan ketidakbenaran. Janji Tuhan ayat 3, hidup
bahagia, dan panjang umur. Jadi ibu bapak, khususnya para pemuda-pemudi, kalau mau bahagia akan masa depanmu, mau umur panjang, tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang tua. Kata hormat di situ artinya taat, tunduk, bertanggung jawab. Dan orang yang tidak hormati orang tua di luar itu jangan harapkan dia bisa taat kepada pimpinannya. Karena itu Eric Fromm, seorang psikolog Prancis, berkata bahwa keberhasilan anak hari esok sudah dimulai dari kandungan, di dalam kandungan seorang ibu. Dan kalau seorang ibu ini baik terus mendoakan si bayi, maka sudah sejak itu si bayi mengenal Tuhannya. Dan kemudian setelah lahir diharapkan ayahnya juga bisa memberikan nilai-nilai positif. Dan ketika dia masuk SMP, masuk SMA, kita tidak akan perlu takut kualitas hidup anak ini, karena sudah dimulai dari dalam kandungan ibunya. Makanya sayangilah ibumu, sayangilah istrimu. Bukan berarti nggak sayang bapak, bukan nggak berarti nggak sayang ayah. Kita ada di dunia ini karena ada ayah, bukan cuma ibu. Tetapi hormat sayang orang tua akibatnya apa? Kita sungguh diberkati Tuhan. Dan keberkatan itu adalah keberkatan dalam kaitan dengan sukses di dunia kerja. Dan akibatnya kita menikmati hidup yang berarti dan penuh kebahagiaan, juga panjang umur. Mengapa paman saya sudah 70 tahun ke atas sehat walafiat? Dia bisa naik gunung, turun gunung. Kuncinya dia taat kepada Tuhan, tapi dia tidak mau taat kepada pimpinannya yang tidak takut Tuhan. Dan dia bersedia menanggung konsekuensi dari segala resikonya. Yesus adalah teladan ketaatan. Di Taman Getsemani dia berkata, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Dia adalah Allah dan dia tahu bahwa sebagai manusia dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, kalau bisa saya tidak akan mengalami penderitaan, karena penderitaannya luar biasa. Tapi kemudian dia berkata, jadilah kehendakmu Bapa. Artinya dia taat untuk apa saja yang Bapa lakukan dalam hidupnya demi mewujudkan misi menyelamatkan dunia bagi Kristus sendiri. Saudara-saudara, kita bersyukur karena orang tua kita meninggalkan teladan ketaatan, dan hendaklah kita terus taat. Dan ketaatan itu memerlukan pengorbanan, saudara. Tidak ada ketaatan yang tidak memerlukan pengorbanan. Pada waktu pasukan Jerman masuk Prancis merebut beberapa kota pada waktu Perang Dunia Pertama, maka sang jenderal meminta seorang prajurit yang ahli menggunakan senjata, dan disebut prajurit muda ini adalah prajurit penembak jitu. Nah, di satu kota berkumpul di sana para jenderal. Ada satu tempat yang digunakan untuk pusat, di mana mereka jadikan pusat untuk menyerang beberapa kota, bahkan ke negara lain. Dan sang jenderal Prancis ini berkata kepada prajuritnya, kamu siap dengan senjata ini? Coba lihat. Dia kasihlah keker, alat peneropong. Coba lihat di ujung sana apa itu. Lalu dia lihat, ada rumah di sana. Kau lihat, ada rumah di sana, ada jenderal dan anak buahnya yang sedang merancang untuk merebut kota-kota yang lain. Kau harus hancurkan rumah itu. Saudara-saudara, agak lama dia mau laksanakan perintahnya, saudara. Karena dia merasa ada sesuatu yang nggak boleh terjadi. Lalu komandannya, sang jenderal berkata, ada sesuatu kah? Kenapa tidak segera laksanakan perintahku? Kemudian dia tundukkan kepala, dan akhirnya dia arahkan senjata ke arah rumah itu. Lalu ditembakkanlah peluru ke arah rumah itu, dan rumah itu
rata dengan tanah. Kemudian sang jenderal berkata, kau hebat, tepat sasaran. Tetapi kenapa agak lama kau laksanakan perintah saya? Lalu dia menjawab, Jenderal, sebenarnya rumah yang saya hancurkan itu adalah rumah saya sendiri yang saya bangun dengan susah payah. Jadi dia tahu itu adalah rumahnya. Perintah komandan, tembak, hancurkan. Dan dia taat memerlukan pengorbanan. Selama kita tidak punya pengorbanan, kita tidak mungkin akan sukses. Kalau disuruh sana sini, ya berkorbanlah. Berkorban waktu, diperintahkan ke sana sini. Wah, saya senang setiap Selasa itu. Kalau doa bersama kan kelihatan tuh. Gereja kita di bawah arahan Gembala Ibu Pastor Dewi Dirgantoro minta supaya kita berdoa bersama. Dan saya lihat muka-muka yang nggak hadir gitu. Kenapa saya lihat muka-muka yang nggak pernah nggak hadir? Kalaupun nggak hadir satu kali ya boleh lah. Tapi hadir terus. Ini adalah wujud ketaatan kepada pimpinan. Engkau akan bahagia, engkau akan berhasil. Sebagai suami engkau akan berhasil di dunia kerjamu. Sebagai istri engkau akan berhasil mendidik anak-anak. Tetapi perintah dari gembala lalu tidak dilakukan, jangan harapkan saudara berhasil. Apa saja yang diperintahkan ketua saya, rektor saya taati saudara. Disuruh kemana, disuruh ke sana, saya taati. Dan saya tidak pernah melawan beliau saudara. Dan dia tidak pernah menyuruh saya untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Boleh berdiskusi, berdebat, berikan masukan, kritik membangun, beliau terima. Tetapi apa yang dia perintahkan saya taati. Sebagai wujud saya taat kepada Tuhan. Dan akibatnya saudara, mengakhiri firman Tuhan ini, saya sudah injak 5 negara, 5 benua. Oh puji Tuhan. Saya sudah berada di 37 negara. Sudah 3.800 kali terbang 16 tahun terakhir. Jadi kalau terbang saya ke Manado 1 kali, Manado ke Jakarta 2 kali. 3.800 kali terbang 16 tahun terakhir. Saya ada jemaat kecil di Perth. Semua yang saya hasilkan dan saya miliki tidak perlu saya sombongkan, tetapi saya sadar semua itu adalah berkat Tuhan akibat ketaatan saya kepada Tuhan dan saya refleksikan kepada pimpinan saya. Dan saya hari ini sehat walafiat. Nanti kalau Pastor Toto mau ajak makan bersama, ada tambah sehat saya semua. Beliau yang bayar, saya berdoa. Jadi indahnya di dalam ketaatan, dalam kebersamaan saudara. Dan kita harus hargai bahwa pimpinan kita, pemimpin kita itu dari Tuhan. Saya khotbah dimasukkan di YouTube, di Facebook. 40.000 orang menonton. Post engage itu berapa ribu itu. Tapi ada 2 yang bilang, gila loh, presiden kok. Kan judul temanya adalah menghina presiden sama dengan menghina Tuhan. Karena mereka nggak baca, nggak mendengar keseluruhan. Masa presiden disamakan dengan Tuhan? Oh, ada maki-makian di berita yang saya terima. Tapi nggak mengapa. Memang benar, pemerintah dari Tuhan. Siapapun pemerintah harus kita taati, bayar pajak, kita hormati dia walaupun nggak suka. Gubernur DKI sekalipun itu dari Tuhan, sekalipun kepemimpinannya membuat barangkali kita kecewa, tetapi itu dari Tuhan. Kalau nggak beres, pemimpin itu bertanggung jawab, bukan kepada pemerintah, presiden secara spiritual, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena gubernur, bupati, mulai dari presiden dan aparat pemerintahnya itu dari Tuhan. Makanya saya senang, saya taat kepada pimpinan saya oleh karena kakek kami, orang tua kami terus mengingatkan jangan sampai engkau tidak taat.
dimanapun kau berada. Ketaatan menimbulkan kepercayaan. Dan kepercayaan akan kita rasakan bagaimana hidup ini kemudian diberkati Tuhan. Ketaatan sangat erat dengan kedisiplinan. Orang yang disiplin biasanya orang yang taat. Tak ada kedisiplinan tanpa ketaatan. Sehingga ibu bapak sekalian, mengakhiri firman Tuhan ini, kalau mau bahagia hidup ini dan panjang umur, hormatilah orang tuamu. Dan sebagai wujud hormati orang tua ketika kita ada di luar dunia kerja dan pelayanan kita pasti mentaati pimpinan atau pemimpin kita. Dengan demikian Tuhan berbahagia, bersukacita oleh karena kita tidak hanya menjadi pendengar tapi juga pelaku firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan perintahkan kepada kami bahwa kami harus taati pimpinan di dalam Tuhan. Artinya kami harus taati pimpinan di mana kami bekerja dan pimpinan di mana kami melayani Tuhan. Maka akibatnya kami akan mengalami hidup yang berarti dan penuh kebahagiaan serta panjang umur. Ini janji Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita diberkati hari ini shalom. Dengan satu kebenaran firman Tuhan, kembali Tuhan ingatkan melalui hamba-Nya Pastor Dr. Jimmy Oli yang Tuhan pakai saat ini untuk kita kembali mengingat sebuah ketaatan yang Tuhan ajarkan dan Tuhan inginkan dari setiap anak-anaknya dan orang percaya. Ada janji Tuhan dalam sebuah ketaatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan. Taat akan Engkau Bapa. Taat akan Bapa. Taat akan setiap perintah-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan. Bentuk kami Bapa. Haleluya. Kami mau taat dan setia. Amin.
tahu saudara akan setiap perintah Tuhan atas hidup setiap kita. Haleluya. Jadikan aku Kristus. Ketaatan itu membuahkan sebuah hasil di dalam Kristus. Tetaplah taat dan setia, saudara. Tetaplah taat dan setia. Taat dan setia kepadamu. Katakan dengan iman percayamu, suatu penghormatanmu di hadapan Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau hadir buat setiap pribadi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyanyi, kami memuji, kami menghormati Engkau. Haleluya.
yang ada di rumah, yang mengikuti streaming ini. Aku berdoa di tempat ini ya Allah, limpahkanlah berkat kasih-Mu atas umat-Mu semua. Berkati Engkau dimanapun Engkau berada, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang ada di rumah-Mu, di tempat ini Bapa. Kami menerima setiap anugerah ilahi bagi kami. Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Dr. Jimmy Poliki. Tuhan pakai hidupnya, Kau pakai pelayanannya, Kau pakai Tuhan juga penggembalaannya. Dimanapun hamba-Mu Tuhan percayakan anugerah Tuhan atas hidupnya. Memberkati istri, keluarga, anak-anak semua. Ramah Kakak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan saat ini, kami pun percaya kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan sepenuh hati kami, tidak setengah Tuhan, tetapi sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami ya Bapa yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sebagai anak bangsa, kami taat atas pemimpin bangsa kami. Sebagai anak bangsa kami mau taat akan pemimpin bangsa kami. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Biarlah semua anugerah Tuhan tercurah bagi bangsa kami, bagi para pemimpin kami. Ini doa kami Tuhan. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Kami umat Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Satu hal yang kami mohonkan kepadamu, yang kami mohonkan kepadamu Tuhan,
percaya bersepakat ya Tuhan, menaikkan doa permohonan bagi tanah air yang kami cintai, Indonesia yang kami kasihi. Biarlah Tuhan anugerah kasih karunia, damai sejahtera berlimpah bagi tanah air Indonesia dan juga bagi segenap para pemimpin bangsa kami, karena mereka adalah suatu kepercayaan yang Tuhan utus untuk bangsa kami. Ajarkan kami mau taat akan pemerintah bangsa kami, sebagaimana Tuhan ajarkan buat setiap kami orang percaya. Sebagai anak bangsa, kami taat akan pemerintah pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau taat akan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap mengangkat hati kami Bapa, berdoa bagi setiap tim para medis yang ada pada garda terdepan. Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan ekstra bagi mereka semua. Demikian yang sakit Tuhan, kami percaya semakin hari Tuhan Yesus, makin banyak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Ini harapan kami, karena kami percaya Indonesia dipulihkan, Yesus berdiri bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan utus sebagai misionaris. Tuhan memperlengkapi mereka dan memberkati mereka. Gereja-gereja Tuhan juga yang ada di seluruh muka bumi ini, di pelosok-pelosok manapun Tuhan, ada di dalam dekapan kasih sayang Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus. Bahkan yang baru saja terjadi di Sulawesi Tuhan, kami mohon kepadamu, gereja yang ada saat ini dengan banyak Tuhan jemaat, biarlah Tuhan setiap keluarga korban diberikan kekuatan, diberikan penghiburan ya Tuhan, dan mereka tidak mengalami sebuah trauma yang terjadi bagi gereja. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah umat-umat-Mu yang ada di sana diberikan ketetapan dan tetap taat dan setia. Kami juga berdoa buat seluruh Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun dan gereja-gereja Tuhan, semua ada di dalam agendanya Kristus. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini. Jadikanlah ini menjadi alat kemuliaan, rumah doa, rumah kemuliaan, rumah berkat, rumah mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Semua kami yang sudah mengambil bagian di tempat ini, kami memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa bagi seluruh Tuhan, pemain-pemain musik, pemimpin pujian, pemuji yang membawakan Tuhan Yesus, pengakuan iman rasuli. Demikian juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang memakai hari ini Pastor Dr. Jimmy Polini. Tuhan melimpahkan anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua, dan kami sebentar akan kembali Tuhan melakukan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan sepanjang minggu, bulan, dan tahun kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami, syukur dan sukacita kami yang hanya kami peralaskan dengan satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami kekal selama-lamanya, dan yang tepat kami berdoa.
Yesus. Ulanglah, bawalah damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemanapun engkau keluar masuknya ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Angkatlah kedua tanganmu dan hatimu di hadapan Allah Bapa. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh persekutuannya dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya.